Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 3A dan 3B. Apa kabar? Semoga sehat dan masih semangat ya belajarnya. Nah, setelah kemarin kalian belajar mandiri dari buku tema 8, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya nak ya. Nah, sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar tema 8, Praja Muda Karana, subtema 1, Aku Anggota Pramuka. Nah, kali ini kita akan belajar dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 2, Bahasa Indonesia dan PPKN. Disimak baik-baik anak-anak. Nah, sekarang sama-sama dibuka bukunya halaman 6, ada Ayo Mengamati, Mengenal Lambang Negara. Apakah kamu anggota pramuka di sekolahmu? Ya, kita adalah anggota pramuka, tapi di sekolah kita namanya Hizbul Waton atau HW, yang biasa kita lakukan kegiatan di hari Rabu. Apa yang dilakukan para anggota pramuka saat pertama tiap kali memulai latihan? Nah, di kelas 2, yang pertama kita lakukan itu saat HW pasti menonton video, lalu melakukan kegiatan lain. Nah, kalau di sini sebelum memulai latihan, para anggota pramuka biasa melakukan upacara bendera. Hal tersebut dilakukan untuk memperkukuh rasa kebangsaan. Selain itu, kegiatan tersebut untuk membiasakan sikap disiplin. Karena satu upacara itu pasti kita dituntut atau diharuskan untuk rapi dan juga sabar saat upacara. Nah, di halaman 7, setiap upacara, para anggota pramuka menghormat bendera merah putih. Hal tersebut sebagai upaya membiasakan anggota pramuka untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih untuk mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Nah, sekarang kita sama-sama mengerjakan halaman 7. Ada 3 gambar. Nah, kita menuliskan penjelasannya. Nah, di gambar pertama adalah itu gambar lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Nah, penjelasannya, burung Garuda itu melambangkan kekuatan. Jadi, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat. Nah, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 adalah gambar lambang bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Nah, warna merahnya memiliki arti keberanian, sedangkan warna putihnya yaitu artinya kesucian. Jadi, jika digabung, maka memiliki arti keberanian di atas kesucian. Nah, bendera kebangsaan atau bendera merah putih merangkum nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme, yaitu cinta tanah air, sikap rela berkorban, dan berani. Nah, yang ketiga adalah lambang gerakan pramuka, yaitu tunas kelapa. Nah, maknanya bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nah, tiap anggotanya adalah seorang yang kuat, sehat, ulet, atau tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita. Nah, dapat menyesuaikan diri dengan mudah, yaitu mudah berteman dengan siapa saja, mulia, jujur, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Nah, itulah penjelasan dari 3 gambar. Nah, jangan lupa kalian tulis ya nak di buku tematik kalian halaman 7. Semangat menulis anak-anak. Sekarang dibuka bukunya halaman 14. Kita akan belajar pembelajaran kedua. Ayo membaca. Bacaan tentang lambang negara Indonesia. Nah, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Nah, lambang burung Garuda ternyata menggambarkan kebesaran dan kekuatan Indonesia. Nah, Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat.
Kita sebagai warganya juga harus kuat dan sehat. Juga harus menjadikan negara Indonesia negara yang besar dan kuat. Nah, lambang negara Indonesia yang berbentuk burung Garuda, ternyata kepalanya menghadap ke sebelah kanan. Nah, dari sudut pandang Garuda. Nah, kalau dari sudut pandang kita yang melihat adalah ke sebelah kiri. Dan mempunyai perisai berbentuk jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Nah, terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu yang tertulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, Bapak Sultan Hamid II lah yang merancang lambang ini. Namun kemudian disempurnakan oleh Bapak Soekarno. Nah, Garuda Pancasila merupakan burung yang sudah lama dikenal dalam sejarah Nusantara atau Indonesia. Burung ini merupakan tunggangan Dewa Wisnu yang berwujud seperti burung elang Raja Wali. Garuda dipakai sebagai simbol negara untuk menggambarkan negara Indonesia merupakan bangsa yang kuat dan besar. Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa. Nah, pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Nah, di dalamnya itu ada simbol atau dari simbol Pancasila. Ada 5 simbol Pancasila. Nah, itulah bacaan tentang lambang negara Indonesia. Kalian bisa menonton sambil menyimak buku kalian yang ada di halaman 14 dan juga 15. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 15. Ada Ayo Menulis. Menulis informasi penting dari teks bacaan. Nah, kita tadi sudah sama-sama membaca bacaan tentang lambang negara Indonesia. Dan sekarang kalian menulis informasi penting dari burung Garuda Pancasila. Yang pertama, kedudukan atau arti penting bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, siapa yang menciptakan gambar burung Garuda Pancasila. Nah, yang ketiga, ciri-ciri gambar burung Garuda Pancasila. Yang keempat, makna atau arti tiap simbol dalam gambar burung Garuda Pancasila. Nah, kalian mengerjakannya bersama-sama dengan ayah, mama, atau kakak kalian ya. Dan untuk ringkasannya tidak perlu dikerjakan. Semangat mengerjakan anak-anak. Oh iya, tulisnya di buku tulis tematik kalian ya. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 16. Ada Ayo Mengamati. Menghormati lambang negara. Di manakah kamu biasa menemui bendera merah putih, gambar Garuda Pancasila, foto presiden beserta wakilnya terpasang? Nah, iya benar. Biasanya kita ketemu di ruang kelas kita ya, Nak. Nah, ternyata selain itu ada lagi gedung atau kantor presiden atau wakil presiden. Nah, terus gedung atau kantor lembaga negara. Juga gedung atau kantor instansi pendidikan dan rumah jabatan gubernur, bupati, wali kota, dan camat. Jadi itu tempat-tempat yang biasa ada bendera merah putih, gambar Garuda Pancasila, foto presiden, dan juga wakil presiden terpasang. Nah, bendera merah putih adalah lambang negara Republik Indonesia. Lambang bendera ya, Nak. Nah, bendera tersebut adalah bendera nasional Indonesia. Setiap upacara pasti ada saat untuk menghormati bendera ini.
Nah, Garuda Pancasila juga merupakan lambang negara Republik Indonesia. Nah, lambang-lambang tersebut harus dijaga sebagai tanda kehormatan negara. Oleh karena itu, bendera merah putih dan gambar Garuda Pancasila dipasang di tempat yang semestinya. Penggunaan dan pemasangan lambang negara juga harus mengikuti peraturan. Nah, jadi itulah bacaan menghormati lambang negara. Nah, sekarang tugas kalian adalah ayo berdiskusi di halaman 16. Nah, kalian menentukan cara menempatkan lambang negara. Kalian diskusikan bersama ayah atau mama dan juga kakak kalian. Semangat mengerjakan anak-anak. Oh iya, nomor 1. Bagaimana cara menghormati lambang-lambang negara? Nah, gimana ya caranya menghormati lambang-lambang negara? Dan sekarang halaman 17. Nomor 2. Bagaimana cara menempatkan dan memasang lambang-lambang negara secara baik? Nah, sekarang soal yang ketiga. Sebutkan 5 tempat lambang-lambang negara biasa dipasang. Nah, tadi kalau kalian menyimak di Ayo Mengamati, pasti kalian tahu 5 tempat lambang-lambang negara biasa dipasang. Nah, semangat mengerjakan ya anak-anak. Nah, jadi tugas kalian hari ini adalah halaman 15, ayo menulis, dan halaman 16 sampai 17, ayo berdiskusi. Nah, semangat mengerjakan ya anak-anak. Jangan lupa dikirimkan ke Bunda Ida dan juga Bunda Manda. Ditunggu sampai jam 8 malam. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.